Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pratama dengan NIM F1B022036 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang bahan konduktor. Bahan konduktor adalah sifat suatu bahan yang sangat baik dalam menghantarkan listrik. Di dalam ilmu fisika, konduktor memiliki definisi lain, yaitu konduktor merupakan suatu sifat bahan yang sangat baik dalam menghantarkan kalor atau panas. Cara kerja konduktor yaitu merupakan benda yang memiliki susunan elektron bebas, dalam artian elektron tersebut dapat mengalir dan bergerak dengan bebas dan tidak terikat. Jadi, ketika sebuah benda konduktor mendapatkan tegangan atau panas, maka elektron-elektron yang terdapat di dalamnya akan membantu muatan tersebut untuk menyebar ke seluruh permukaan benda. Selanjutnya, ketika benda bermuatan itu bertemu dengan objek lain, maka benda tersebut akan mentransfer muatan yang dimilikinya pada objek yang bersinggungan dengannya. Jika objek yang bertemu dengan konduktor bermuatan merupakan benda yang sama-sama bersifat sebagai penghantar, maka muatan tersebut akan dengan mudah merambat dan berpindah. Bahan-bahan konduktor, ada 3 jenis bahan konduktor, yaitu yang pertama logam biasa, contohnya tembaga, aluminium, besi, dan lain-lain. Yang kedua logam campuran atau alloy, yaitu sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dengan logam lain dalam jumlah tertentu. Hal ini berguna untuk meningkatkan kekuatan mekanis dari logam. Yang ketiga, logam paduan, yaitu sebuah campuran dari 2 atau lebih beberapa jenis logam yang dipadu secara kompresi, peleburan atau smelting, atau pengelasan atau welding. Syarat-syarat bahan konduktor. Yang pertama, harus memiliki konduktivitas yang bagus. Konduktivitas adalah ukuran atau kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan listrik. Suatu bahan dikatakan konduktor apabila konduktivitasnya atau kemampuan hantar listriknya baik. Yang kedua, mempunyai koefisien muai yang kecil. Semakin besar koefisien muai suatu bahan, maka perubahannya akan semakin besar, juga terhadap kenaikan suhu. Konduktor harus memiliki koefisien muai yang kecil sebab benda ini digunakan untuk menghantarkan listrik atau panas. Yang ketiga, mempunyai kekuatan mekanis. Kekuatan mekanis yang dimaksud adalah kekuatan tarik partikel penyusun bahan yang tinggi sehingga membuat partikelnya tersusun rapat. Yang keempat, memiliki hambatan jenis yang kecil. Hambatan jenis yang dimiliki oleh konduktor sebaiknya berjumlah kecil. Hambatan jenis merupakan komponen yang dapat mencegah terjadinya perambatan panas ataupun listrik pada suatu benda. Jadi, semakin kecil jumlahnya, maka akan semakin baik fungsi dari benda itu sebagai media penghantar. Yang kelima, memiliki modulus elastisitas yang besar. Suatu bahan dikatakan konduktor apabila memenuhi syarat modulus elastisitas yang tinggi. Suatu bahan konduktor dengan modulus elastisitas yang tinggi tidak rentan mengalami kerusakan saat dialiri tegangan tinggi. Fungsi konduktor yang pertama terdapat pada rel kereta, yaitu memiliki salah satu ciri yang dapat memuai dan menyusut ketika terjadi perubahan suhu. Pada kondisi panas atau siang hari, rel akan memuai, dan ketika suhu turun pada malam hari, rel akan menyusut. Yang kedua, alat memasak. Untuk memasak sebuah makanan dibutuhkan panas agar bahan masakan matang. Bahan konduktor digunakan sebagai alat untuk memasak karena sifatnya yang dapat menghantarkan panas. Yang ketiga, setrika. Dalam kehidupan sehari-hari, setrika menjadi alat yang penting untuk merapikan pakaian. Menggunakan panas yang berasal dari bahan konduktor, setrika dapat mengubah baju yang kusut menjadi halus. Lalu yang keempat, termos. Termos dapat mempertahankan panas karena sifat konstruktifnya sehingga air yang disimpan di dalamnya tidak mudah dingin. Yang kelima, solder adalah benda yang memanfaatkan
Sifat bahan konduktor untuk dapat digunakan sebagai penyambung instalasi elektronik dan kelistrikan. Solder sebagai salah satu benda yang bersifat konduktif, tidak hanya memanfaatkan listrik, namun juga memanfaatkan panas. Lalu yang keenam, Teflon. Salah satu alat memasak ini juga memanfaatkan sifat konduktor yang dapat menghantarkan panas sehingga bahan makanan yang dimasak cepat matang. Sekian dari saya, kurang lebihnya, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.